Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya, Denny Arifin dari Universitas Sumatera Utara, Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Di sini, Denny ingin sharing-sharing mengenai manajemen waktu. Nah, mengapa sih perlu mengelola waktu? Mungkin teman-teman boleh jawab nih. Denny tunggu ya. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Mungkin ini izin menyampaikan kenapa sih perlu mengolah waktu. Nah, karena yang pertama, waktu tidak bisa diulang. Nah, kita sama-sama tahu bahwasannya eh, ketika kita melakukan sesuatu atau hal apapun, hal itu tidak bisa dapat diulang kembali. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diulang gitu. Kita tidak bisa kembali ke tahun lalu, ke hari sebelumnya, ke menit sebelumnya. Maka dari itu sangat penting untuk mengelola waktu agar tidak terjadi penyesalan. Yang kedua, waktu ibarat pedang. Kenapa? Waktu dapat membantu kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik, ibarat kata pedang tersebut dapat membantu kita untuk menebang pohon. Namun, ketika kita gagal dalam melakukan pengelolaan waktu, maka waktu tersebut akan menjadi pedang. Dia akan dapat membunuh kita. Gitu. Maka dari itu, kita harus dapat mengolah waktu dengan baik. Yang ketiga, waktu adalah peluang. Nah, setiap waktunya ataupun ada ketentuan, ada saat tertentu, akan ada peluang-peluang yang ada. Maka dari itu, kita harus tetap mengambil kesempatan yang ada. Dan jangan kita sia-siakan karena eh, setiap waktunya tidak akan ada lagi waktu yang bisa diulang gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara efektif mengolah waktu? Mungkin teman-teman boleh nih sharing-sharing ke Denny. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin Denny akan menyampaikan bagaimana cara efektif mengolah waktu. Nah, yang pertama adalah to-do list. Nah, teman-teman boleh banget untuk membuat to-do list yang ada gitu. Tujuannya untuk apa? Jadi kita tahu, oh hari ini nih mau ngelakuin ini, oh hari ini nih mau ini. Jadi semuanya sudah ada di to-do list. Jadi kita tahu ke depannya mau ngapain gitu. Yang kedua, prioritas. Jadi teman-teman harus tahu prioritasin kegiatan yang ada. Contoh nih ada kegiatan yang urgent, mendesak gitu. Ataupun ada kegiatan yang memang bisa dilakukan minggu depan. Nah, kita harus memprioritaskan waktu kegiatan yang memang lagi mendesak. Yang ketiga, penjadwalan. Nah, setiap kegiatan yang ada, kita harus taruh jadwalnya. Oh, dari jam segini sampai jam segini. Biar apa? Biar tidak terjadi pemborosan waktu dan waktu yang bertabrakan gitu. Yang keempat, mengatasi gangguan. Nah, ketika kita sudah melakukan penjadwalan, terkadang ada stakeholder yang membatalkan atau meng-cancel dan segala macamnya. Nah, hal seperti itu kita harus dapat mengatasi tersebut. Misalnya, oh ada tugas ini kanan ini diganti, jadinya kita nggak bisa ngelakuin ini. Nah, kita harus cari solusi yang lain gitu. Terus yang kelima, memanfaatkan waktu yang luang. Nah, seringkali ketika kita sudah melakukan penjadwalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang ternyata tidak terjadi atau misalnya ada jam kosong. Nah, waktu luang tersebut dapat kita lakukan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, entah kita mengerjakan tugas atau hal-hal bermanfaat lainnya. Nah, selanjutnya, gimana sih biar sukses mengelola waktu? Mungkin teman-teman boleh jawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Denny, tips and trick-nya yang pertama motivasi diri. Nah, kita bisa memotivasi diri kita untuk dapat mengelola waktu. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwasannya tidak ada orang yang sukses tanpa mengelola waktunya sendiri. Makanya kita harus dapat memotivasi diri kita dengan baik. Yang kedua, komitmen yang kuat. Nah, untuk melakukan hal ini bukanlah hal yang mudah gitu. Makanya kita harus butuh komitmen yang kuat. Kita harus lakukan secara rutin dan secara berkala dan mengevaluasinya setiap harinya. Yang ketiga, take action. Tidak ada hal yang terjadi mengelola waktu tanpa ada action yang dilakukan gitu. Maka dari itu kita harus melakukannya dengan secepat mungkin. Mungkin sekian dari Denny. Jika ada salah kata, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.